Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devini Yuliawanti. Di sini saya akan membahas artikel yang pertama yaitu mengenai manajemen pengembangan kemampuan bahasa Arab pada madrasah. Manajemen adalah suatu rangkaian kegiatan berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen pada dasarnya adalah sebuah proses penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah manajemen dikenal luas dalam ilmu pengetahuan ekonomi, berfokus pada keuntungan dan barang komersial. Dalam konteks pendidikan, manajemen merupakan suatu kegiatan kerjasama sekelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Artikel yang kedua ialah problematika pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari, karena urgensi bahasa Arab bagi masyarakat dunia saat ini cukup tinggi, baik bagi Muslim ataupun non-Muslim. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga pembelajaran bahasa Arab di berbagai negara, antara lain Lembaga Radio Mesir, Universitas Amerika di Mesir, Institut Kajian Keislaman, dan Madrid, Spanyol. Markas Kurtum di Sudan, Libya di Jakarta, Yayasan Al-Khoir milik Emirat Arab yang tersebar di Indonesia, masing-masing di Surabaya, Bandung, Makassar, Malang, Solo, dan di pondok pesantren yang tersebar di Indonesia. Artikel yang ketiga ialah bahasa Arab dan urgensinya dalam memahami Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai kalam Allah, Al-Quran berbeda dengan kalam manusia. Sebagai petunjuk hidup, tentu manusia harus berupaya memahaminya dengan pemahaman yang mendekati pemiliknya. Pada konteks seperti inilah, tafsir atas ayat-ayat Al-Quran diperlukan. Al-Quran seolah memiliki sihir yang kuat terhadap bangsa Arab tatkala mereka mendengarkan ayat Al-Quran. Artikel yang keempat ialah pengantar metodologi pembelajaran bahasa Arab. Secara etimologi, istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata metodos, yang berarti cara atau jalan, dan logos artinya ilmu. Sedangkan secara semantik, metodologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, dengan hasil yang efektif dan efisien. Dalam pengajaran bahasa, metode-metode yang berkembang di Eropa pun diadopsi dan digunakan secara luas di Mesir, mulai dari metode gramatika terjemahan sampai dengan metode langsung. Artikel kelima ialah sejarah perkamusan bahasa Arab di Indonesia. Kamus adalah buku yang memuat sejumlah besar kosakata bahasa yang disertai penjelasannya dan interpretasi atau penafsiran makna dari kosakata tersebut, yang semua isinya disusun dengan sistematika tertentu, baik berdasarkan urutan huruf hijaiyah atau tema. Adapun beberapa faktor yang menjadi dasar penyusunan kamus bahasa Arab adalah mayoritas bangsa Arab masih ummi atau buta huruf, tradisi nomadisme dan perang, kemudian kebiasaan mereka yang lebih senang dengan bahasa lisan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.